Faslun adapun pasal satu atau satu pasal. Ilang ketahuilah, silama ya, alamat, alimah ya alamin, ilman, wa ma'alaman bahwa alimun badata maklumun. Ilam, kitab. Ilam ketahuilah anak syahwata, ada anak, maka isinya di masuk. Tandanya kalau mufrad fathah. Anak syahwata sesungguhnya nafsu, maksud syahwat ya. Kalau nafsu artinya jiwa. Kalau bahasa Arabnya nafsu, tapi artinya jiwa. Kalau syahwat artinya nafsu. Hati-hati nih, istilah-istilah ini jangan sampai ketukar. Nafsu syahwat wal ghadaba dan amarah. Wal ghadaba dan amarah itu khadimani. Khobarnya rofa, tanda rofanya alif nun artinya. Mufradnya khadimun. Pelayan keduanya, pelayan syahwat wal ghadab. Wujudnya syahwat wal ghadab. Pelayan keduanya linafsi bagi jiwa. Nafsi itu bukan nafsu, bukan, tapi jiwa. Kalau syahwat nafsu. Linafsi bagi jiwa. Jadibani, sama nih saksinya juga. Apa mufradnya jadibun. Jadibani yang menarik keduanya tadi ya, syahwat wal ghadab. Yang menarik keduanya, yahfazani, yang mempertahankan keduanya. Yahfazani yang mempertahankan keduanya. Amrat ta'ani akan urusan makanan. Amrat ta'ani akan urusan makanan. Wasyarabi dan minuman. Wan nikahi dan nikah. Lihamlil hawasi yang membawa hawas kan panca indra. Ya ini aja. Apa sih kemarin saya artiin apa kemarin? Daya ya. Kemarin arti daya ya. Kekuatan. Media itu adalah membawa media panca indra. Amal itu membawa hamil. Kalau ada orang hamil disebutnya ya membawa janin. Hamilun. Hamala yahmilun. Hamilun. 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 Membawa media panca indra. Awas itu panca indra. Summa nafsu, kemudian nafsu jiwa ya. Nafsu artinya jiwa. Summa nafsu, kemudian nafsu itu khadimun. Itu khadimun, mempekerjakan. Maksudnya alim ya. Itu wazan pahala yang kayak kemarin tuh. Kalau teman-teman masih ingat apa kemarin namanya ya? Kotala ya? Masih ingat nggak kemarin? Ya, Bang Ikon ya? Kok tanya namun bingung. Ya, kemarin kotala kan ya? Kotalanya artinya bukan membunuh dia, saling berperang ya. Ini wazannya pahala. Ntar teman-teman kalau itu kita belajar. Kalau wazannya pahala. Nah, artinya berperang. Kalau kotala doang, ya, kalau nggak pakai alif, ya, bedain soalnya ada alifnya. Kalau nggak pakai alif, artinya berperang. Tapi kalau panjang, dia saling, maknanya saling berperang. Karena sebelumnya ada saya tambahin. Jadi di makna musyarakah namanya.
Kalau kita bahas di takrib psikolog. Nah, itu dari situ ada contoh lainnya adalah apa tadi? Khadimu. Khodamalah ya. Ini kan kotalan. Ini sama tuh. Jadi saling melayani. Khodim itu artinya, ya khodam itu artinya pelayan. Ya kan ada orang, wah khodam apa ini? Khodam malaikat. Ke masjid, ke dukun mana gitu kan. Wah gue pengen nyari penglaris lah. Wah tergantung harganya berapa. Khodamnya apa dulu nih? Kalau khodam malaikat 500 juta. Kalau khodamnya jin, ya setengahnya deh, 2,5 juta. Kalau khodam jin yang paling bawah 1 juta deh. Nah, kalau khodamnya setan, nah setan mah udah juta ini kalau ya. Nah, setan ini. Nah, itu khodam tuh itu tadi pelayan maksudnya. Tapi kalau di bahasa tadi ya, kalau kita masuk ke takrib, ini kalimatnya saling tuh, musyarakah. Walaupun di sini fa'il ya, fa'il. Itu khadimun mempekerjakan. Mempekerjakan al-hawati panca indra. Syabakatul akli akan sebagai jaringan akal. Syabakatul akli akan sebagai jaringan akal. Itu Jawa apa Hawa? Hawa ya? Hah? Jawa. Kalau Hawa adalah Hawati itu. Jawa benar. Kalau Jawa artinya mata-mata, intel. Kalau Hawas kan tadi panca indera. Tuh ada titik lagi. Soalnya titiknya kecil banget ya. Takutnya nyamuk. Jadi di percetakannya ada nyamuk, ya kan? Ini kita nggak tahu. Ya udahlah nggak apa-apa. Ya hati-hatiin intel aja lah. Mata-mata. Mata-matanya atau intelnya. Yubsiru bihaya mampu meyakinkan. Apa nih rujuknya? Atau qalbu hakikat ya? Berarti kemarin dikabung langsung jadinya enak. Ya, qalbu hakikat aja. Nah, kemarin teman-teman tandain apa tuh qalbu hakikat tuh? Serah. Samain aja, bentuk rujuknya samain. Atau ditulis lagi juga nggak apa-apa. Qalbu hakikat ya, bukan qalbu zahir. Mampu meyakinkan qalbu hakikat. Qana'i al-bari akan ciptaan Allah yang maha pemberi. Qana'i itu ciptaan al-bari itu sifat Allah ya. Al-bari itu kan salah satu asmaul husna. Artinya maha pemberi. Allahnya nggak ada di situ, di takdir. Karena itu kan asmaul husna ya. Qana'inya itu artinya ciptaan, barinya itu adalah asmaul husna. Al-bari. Jalat yang agung, jalat yang agung apa kudratuhu, kekuasaan Allah, kudrah. Summa awasu kemudian panca indra itu khadimul akli mempekerjakan akal.
Sumal hawasu kemudian panca indra itu khadimul akli mempekerjakan akal. Wahwa adapun akal itu lil qalbi bagi hati, bagi jantung, bagi qalbu. Lil qalbi bagi qalbu itu sirajun bagaikan penerang, pelita, sirajul munir, bagaikan pelita, wasyum'atun dan lampu, penerang juga gitu. Jadi kalau ada orang nyalain kayak lilin lah gitu ya, pelita lampu semprong. Nah, itu cahayanya kan kecil. Nah, itu namanya siraj. Tapi kalau udah terang, nah itu namanya syum'ah. Sama-sama cahaya, tapi bahasa Arab beda gitu ya. Kalau cahayanya kecil disebutnya siraj. Tapi kalau cahayanya gede, nyalanya terang, kayak lampu lah ya. Makanya biasa saya lampu. Nah, itu artinya syum'ah. Zaman dulu belum ada lampu, masih pakai lilin. Yubsiru yang mampu meyakinkan, yubsiru yang mampu meyakinkan binurihil hadratil ilahiyati, binurihi dengan cahaya qalbu, binurihi dengan cahaya qalbu, al-hadratal ilahiyati akan kehadirat ilahi, al-hadrata akan kehadirat al-ilahiyata yang bangsa ilahiyah. Li'anna jannata karena sesungguhnya surga, li'anna jannata karena sesungguhnya jannah, sesungguhnya surga, wahia adapun di dalam jannah, wahia adapun di dalam surga, itu nasibul jauhi bagian. Ya jauh itu apa ya? Kayak rongga mulut, jauh. Salah satu yang kemarin kita pelajari itu akin ya, salah satu makhluk kan jauh, rongkongan. Kenikmatan rongga mulut itu nasibul jauhi bagian kenikmatan rongga mulut. Awil farji atau kemaluan, farji. Awil farji atau kemaluan, mutaqaratun yang terhinakan, mutaqaratun yang terhinakan, di jambil tilkal jannati di dalam sisi surga tersebut. Tilka itu tersebut ya, jangan di belakang. Tilkal jannati surga tersebut. Sumal akal kemudian akal itu khadimul qalbi. Apa tadi khadim? Mempekerjakan. Itu khadimul qalbi mempekerjakan qalbu. Wal qalbu dan adapun qalbu itu makhlukun tercipta. Itu makhlukun tercipta. Kalau ayat katanya penciptaan atau menciptakan khalaqo yakhluqu khalqan. Fakilnya bahwa khaliqun, maklumnya wadzaka makhlukun. Itu makhlukun tercipta dinazori untuk melihat, dinazori untuk melihat jamalil hadratil ilahiyati, jamal indah, keindahan kehadirat ilahi. Maksudnya yang bangsa ketuhanan, yang bangsa ketuhanan, jamalil hadratil ilahiyati, keindahan kehadirat ketuhanan. Paman laka barang siapa, kalau dijawab paman utawi kabanewa,
ijtihada kang sungguh-sungguh sokoman. Paman maka adapun siapa ijtihada yang bersungguh-sungguh di hadhihi sun'ati dalam ini fungsi atau daya juga ya, daya cipta ya, kemarin sun'ah. Hadhihi ini ya maksudnya fungsi ini gitu. Kalau diterjemahin dibalik. Ini fungsi bahwa maka adapun man ya orang yang tadi. Paman maka adapun siapa orang ijtihada yang bersungguh-sungguh fi hadhihi sun'ati dalam ini fungsi atau dalam fungsi ini daya cipta, bahwa maka adapun man maksudnya orang, bahwa maka adapun man itu adadun hamba hakun yang sebenarnya, itu adadun hamba hakun yang sebenarnya igilmani di dalam golongan yang terlahir, igilmani di dalam golongan yang terlahir disambung ya, igilmanil hadrati di dalam golongan atau tergolong golongan yang terlahir dari kehadirat ilahiyah, itu yang di atasnya hadratil ilahiyati. Apa ya katanya? Paham nggak Pak Rizal? Pusing? Akhirnya paham nggak kira-kira? Hah? Loh? Bingung ya? Kalau ngerti saja bingung dah. Kita ketahuilah bahwa sesungguhnya syahwat dan amarah itu hakikatnya adalah pelayan nafsu, pelayan jiwa. Ya. Jadi syahwat kita, amarah kita, itu dia pelayan jiwa. Jadi harusnya jangan jiwanya yang ikut marah gitu loh. Paham maksudnya? Ya kan? Kan kemarin diibaratin apa? Seperti amarah. Ya kan? Jadi sebetulnya yang mengelola itu nafsu, jiwa kita. Jadi jangan sampai kita kebawa malah sama nafsu. Nah kan kebanyakan orang kebawa nafsu, jiwanya kalah. Nah, maksudnya gitu ya. Jadi kita disadarin bahwa jiwa itu, dialah itu yang harus dilayani, bukan malah melayani gitu. Nah jadi tadi dan kemudian menarik keduanya, terus yang falgoni ambal-ambal, terus juga mempertahankan keduanya untuk urusan makan, urusan minum, urusan nikah, dan juga untuk sumber daya dari media panca indera. Nah jadi dengan nafsu itulah dia memerintahkan bahwa badan saya butuh makan nih, yuk makan. Nah kalau makan berarti yang keluar nafsu syahwat. Syahwat ini jangan diartiin teman-teman hubungan badan doang ya. Oh, mukanya muka mesum aja sih. Maksudnya syahwat ini adalah ya semua nafsu ya, semua nafsu segala macam. Nah terus kalau kita disakitin orang misalnya gitu kan, atau istri kita diganggu orang misalnya, nah maka dengan sendirinya badan kita itu ya, jiwa kita itu akan berontak. Nah terus akan memberikan informasi kepada kolbu kita akan memberikan informasi, jiwa kita memberikan informasi kepada panca indera agar dia memberontak. Nah, memberontaknya itu godok sebetulnya. Tapi udah, kalau udah godoknya udah kuat, udah jangan diterusin maksudnya gitu. Ketika kalau godoknya diterusin, syahwatnya diterusin, kalau kemarin diibaratkan apa? Seperti aparat yang dilepas. Ya, dia tuh akan ditembakin semua orang. Masuk dia. Nah, itu jadi masalah ketika seseorang dia itu menuruti hawa nafsunya, jadi hakikatnya jiwanya sendiri sudah kalah. Gitu ya. Nah, ini biar paham. Nah, urusan makan, urusan minum, nah itu kaitannya sebetulnya secara zahir. Nafsu lah sebetulnya nggak butuh. Jiwa kita, maksudnya bukan nafsu dalam artinya, nafsu dalam artian jiwa kita sebetulnya nggak butuh makan, nggak butuh minum. Yang butuh makan dan minum itu adalah fisik. Gitu kan? Makanya nafsu kemudian ini fisik butuh makan nih, kerja dong. Gitu. Ini fisik butuh minum nih, cari minuman. Katakan gitu. Nah, untuk nafsu sendiri dia nggak butuh itu. Gitu. Tapi dia memerintahkan untuk melakukan itu. Cuma nafsu kemudian jiwa, khodimul khawati.
Nah, jiwanya sendiri mempekerjakan kemudian panca indera. Ya. Yang mana panca indera itu sebagai jaringan akal. Ya. Dan kemudian menjadi intel, menjadi mata-mata yang mampu menyaksikan ciptaan-ciptaan Allah. Ya. Yang agung dan juga tentunya kekuasaan-kekuasaan Allah. Jadi jiwa kita kerjasama sama akal. Kalau orang akalnya masih waras, maka jiwanya bisa kerjasama. Ketika dia melihat langit, gitu ya, kekuasaan Allah, itu kan suatu kekuasaan Allah, min ayatillah, maka dia akan ingat, oh iya, betapa hebatnya Allah bisa menciptakan langit. Ketika dia melihat gunung, kok gunung indah banget, betapa hebatnya ciptaan Allah. Jadi yang dia ingat itu cuma Allah. Sebab apa? Hakikat yang dia lihat itu dari panca indera itu ya. Karena yang dilihat panca indera itu hanya sebagai pelayan dia untuk memuaskan jiwa. Tapi maaf lagi-lagi nih, kadang-kadang kita suka terpana dengan sesuatu yang indah, terus kemudian kita melupakan Allah itu sendiri. Wah, ada awan, lafaz Allah, ya kan? Mantap, foto, dan share. Wah, kok di sini nih lafaz Allah. Dia lupa, yang bikin awan itu siapa? Yang bikin Allah siapa? Allah. Kenapa nggak diagungkan tuh Allahnya? Kenapa nggak diagungkan Rohnya, Tuhannya? Kenapa dia lebih senang sama awannya? Kalau sekedar takjub gitu, apa lah ya. Wah, cakep juga awan. Tapi ingat, balikin lagi. Jangan sampai akidah kita kalah. Sebab otak itu nggak main akidah. Yang main akidah sampai nafsu. Makanya kemarin disebut nafsu ma'innah. Jiwa ya, jangan pernah melatih nafsu. Hasrat bukan, nafsu ini dalam artian jiwa. Jadi jiwa kita, nafsu kita yang bergerak untuk menjemput, oh ini adalah karunia dari Allah. Ya takjub kan nggak apa-apa. Wah, bagus juga nih gunung. Tapi balikin langsung, inilah ciptaan Allah. Kalau gunung aja bisa dibikin indah sama Allah seperti itu, gimana kalau di surga? Apalagi nanti ketemu Allah dan seterusnya. Nah, makanya ada kejadian dulu di zaman Sayyidina Ali itu ya, sebelum Sayyidina Ali wafat itu, ada seorang ya ulama, karena di zaman Sayyidina Ali udah banyak ya, para tabi'in udah mulai bermunculan, tabi'in muda ya, yang Rasul udah wafat. Terus di salah satu pengajian ya, kalau baca kita, ini orang menerangkan tentang kedahsyatan kiamat dan dajjal. Jadi si penceramah ini, si guru ini menerangkan tentang kiamat dan dajjal. Kebetulan kita ada Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali memang mayoritas khalifah itu mereka itu menyembunyikan diri, nutup. Makanya rakyat sendiri nggak tahu kalau itu adalah khalifah. Itu ada Sayyidina Ali nggak tahu dia. Dia itu duduk kayak di masjid. Wow, bla diceritain tentang kedahsyatan kiamat. Oh, nanti di padang mahsyar dulu deh soalnya. Dajjal akan keluar menjelang kekuatan. Selesai itu semua, kemudian Sayyidina Ali instruksi. Kalau engkau ceritakan semua hari kiamat, kalau engkau ceritakan semua yang akan terjadi pada hari kiamat nanti, bahkan kau ceritakan Dajjal, terus kapan kamu akan menceritakan tentang Allah? Padahal Allah lah yang bikin itu Dajjal, padahal Allah lah yang bikin itu hari kiamat. Ini kalau dalam bahasa filsafat ya, dalam filsafat Islam tentunya bukan filsafat yang haram. Itu namanya aklul awal. Jadi akal pertama. Kalau teman-teman yang kuliah yang belajar filsafat, biasanya kita pelajari itu filsafat ekonomi, filsafat pendidikan. Tapi awalnya ada tuh pandangan tahap pertama. Nah, manusia itu lebih sering ke aklus tsani. Tadi itu kedua ya. Pandangan atau akal yang kedua. Jadi ketika kita dihadapkan dengan cerita tentang hari kiamat, ngeri juga ya kiamat ya. Ketika kita dihadapkan dengan peristiwa Dajjal begini begitu, fitnahnya begini begitu, waduh ngeri juga ya ketemu Dajjal. Kita lupa. Itu namanya aklus itu. Kita pikirannya yang kedua. Kita lupa yang bikin Dajjal dia ada. Allah. Yang bikin hari kiamat siapa? Allah itu jual takut yang bikin Allah. Nah, memikirkan langsung ke Allahnya itu disebut aklul awal, akal yang pertama. Itu hakikatnya manusia itu harusnya terbimbing dari nafsu jiwa maksudnya ya. Jiwa di sini lewat akalnya itu ke situ, ke ilahi idrak hadratul ilahiyah. Bukan hadratul nas manusia, bukan hadratul makhluk, bukan. Tapi harus ke hadratul ilahiyah. Setiap apapun yang dia temukan itu hakikatnya menjadi senjata buat hawasi panca indera untuk musyahadah yang mana itu. Bahwa kita punya teman begini, oh ini hebatnya Allah.
Oh, punya teman baik begini, ini hebatnya Allah. Jadi semuanya Allah aja. Wah, punya teman ngeselin banget. Nggak usah pikirin teman kita ngeselin, kita mikir Allah ya. Hebat juga Allah ya, bisa bikin teman gue ngeselin begini. Ngeselin banget teman kita, tapi hebat Allah. Benar harus pikir begitu. Jangan teman-teman pikir, ngeselin banget sih lo. Kalau begitu nggak ada habisnya. Pikirin betapa hebatnya Allah bisa ciptain manusia, makhluk tuh kayak begitu. Tapi di sisi lain Allah juga bisa bikin manusia baik sama kita. Baik banget sih lo gue. Kemana-mana ditraktir, diboncengin segala macam. Baik banget, langsung lariin ke Allah. Kok hebatnya Allah bisa bikin manusia kayak gitu. Di satu sisi ada yang ngeselin, di satu sisi ada yang nyenengin. Nah, kan kadang kita enggak, kita lebih terobsesinya sama manusianya. Nah ini penyakit kita nih, yang dirubah dari sekarang. Ini lagi kelas tinggi nih. Orang tua aja belum punya pikiran kayak gini loh. Jadi ketika teman-teman dapat musibah, ya balikin ke Allah. Hebat banget Allah ya, bisa bikin gue sakit kayak begini. Dapat nikmat tuh, hebat banget Allah ya, sampai bisa bikin gue dapat kesenangan kayak begini. Jadi khawas itu ya, panca indera itu sekali lagi ditugaskan untuk memberikan kesaksian atas apa yang dilihat oleh nafsu ya, yang didorong oleh akal. Nah, terus kemudian cuma hawas wa qadimul akal. Nah, panca indera itu mempekerjakan akal. Ya, panca indera yang kemarin tuh ya, rasa ya, penglihatan, ya kan? Lagi penciuman, gitu ya, yang 5 tuh ya. Nah, adapun untuk hatinya sendiri ya, dia itu ya tuannya daripada akal. Kolbu maksudnya ya. Kolbu sendiri adalah bagian daripada tuannya akal. Kalau makanya kemarin disebutin kalau ibarat pemerintahan dia rajanya. Ya, kolbu itu sebagai malik, ya, sebagai raja. Nah, kemudian kolbu itulah ya yang diserangi oleh akal, disinari oleh akal dengan nur hadratul ilahiyah. Nah, makanya tadi saya bilang kalau orang yang udah melihat dari panca inderanya betapa hebatnya Allah menciptakan gunung, ya, betapa hebatnya Allah bisa bikin manusia yang di satu sisi dia ngeselin, di satu sisi dia nyenengin. Itu kan disaksikan oleh apa? Panca indera. Kalau jiwa kita semua nggak ngaruh itu, tapi panca indera yang kemudian membuat kita bisa ngerti kehebatan Allah, kekuasaan Allah itu. Nah, ketika itu diformulasikan menjadi sebuah mujahadah, sebuah kesungguhan, diformulasikan menjadi sebuah musyahadah, persaksian, nah maka itu teman-teman asli itu menjadi hamba Allah. Jadi kita boleh aja ngaku hamba Allah, tapi belum tentu Allah ngakuin hamba kita ini hambanya Allah. Kita mah ngaku hamba Allah ya kan, tapi Allah belum tentu ngakuin kita sebagai hamba. Nah, ini salah satu gitu. Jadi kolbu itu kemudian ya, diterangi dengan akal yang berpikir itu. Nah, kenapa? Karena di surga anna jannata wa yanasibun jaufi awal pagi. Karena di surga itu nanti di dalam surga itu ada urusan makanan di rongga mulut, maksudnya makan minum gitu ya. Terus kemaluan, maksudnya hubungan badan dan sebagainya. Ya, terus kemudian yang semuanya itu sebetulnya terhinakan dalam sisi surga. Di surga itu mungkin teman-teman maafnya ini ngaji hakikat soalnya ya, jadi agak tinggi nih. Mungkin teman-teman punya pikiran, apa sih tujuan teman-teman masuk surga? Kira-kira gitu. Misalnya, Mas Wanda kenapa pengen masuk surga? Wah, saya pengen makan makanan enak, gitu kan. Mas Andre, kira-kira kenapa pengen masuk surga? Ya, kan di surga bebas Ustaz, bisa ngetrek gitu kan. Ini silakan, enggak masalah ya. Bisa ngetrek, bisa ngebut, ya kan. Enggak apa-apa, enak di surga bebas. Iya. Mas Andi, ngapain di surga? Wah, di surga ada bidadari Ustaz, ya, cakep-cakep gitu kan, kayak gitu kan. Ya terserah lah. Tapi itu urusan apa tuh? Ya, semua itu yang teman-teman hayalin sekarang. Itu terserah masing-masing. Teman-teman mau hayalin apa di surga, mau dapat apa, mau makan apa, teman-teman silakan hayalin itu. Ya silakan aja, tapi itu semuanya urusan fisik. Itu urusan orang fisik dan sebetulnya itu hina. Di surga itu hina. Ya, urusan makan itu hina, saking hina. Ya, ntar orang kalau di surga kalau makan itu gak ada bosannya.
saking hinanya itu urusan fisik, nanti orang kalau minum di surga nggak ada kenyangnya, nggak ada apa kembungnya kata-katanya. Bahkan nggak keluar hajat, nggak ada toilet umum di surga, nggak ada. Itu kenapa? Itu saking enaknya. Nah, begitu pula dengan hubungan badan. Wah, kalau bidadari surga gue dapat gini. Itu hina juga sebetulnya. Kenapa? Karena itu dibutuhkan oleh fisik, tapi nafsu nggak butuh itu. Jiwa kita itu nggak butuh itu. Yang butuh itu kan fisik. Butuh makan, butuh minum, butuh kawin, itu fisik. Kemarin saya cerita kayak Imam Syafi'i, beliau nggak nikah. Siti Rabi'atul Adawiyah, beliau nggak nikah. Ya. Kenapa? Ya karena dia udah nggak butuh sama hal-hal fisik, nggak butuh. Kalau kita kan masih butuh ya. Saya bukan berarti melarang nikah nih, bahwa itu di sini jangan nggak kawin ya. Ini contoh doang, contoh. Ya maksudnya ada ulama yang segitunya gitu loh, paham ya? Sampai Imam Syafi'i aja udah nggak butuh lagi sama yang fisik-fisik. Tapi tetap nikah bagus kan, nikah sunah kan gitu ya. Nikah kan sunahnya Tapi pada hakikatnya ya secara inti dari nikah itu apa sih? Kan cuma buat melampiaskan gitu kan, agar kita tidak berzina gitu. Intinya kan gitu. Terus kita mendapatkan keturunan, kan intinya itu. Lagi-lagi itu kan fisik. Gitu ya. Ya makanya banyak wali-wali itu yang gak nikah banyak. Ya, kayak Imam Syafi'i sendiri gak nikah. Siti Rabi'atul Adawiyah perempuan gak nikah. Kenapa? Karena memang dia sudah hilang rasa fisiknya, kebutuhan dia dengan panca indera itu udah hilang. Kalau orang udah nggak terikat dengan panca indera itu nggak pengaruh buat dia. Ya sama kayak di surga. Kalau teman-teman punya pikiran, saya pengen masuk surga karena nanti makan enak. Saya pengen masuk surga karena nanti bidadari. Dapat, cakep. Saya pengen masuk surga kalau ini. Itu berarti teman-teman masih mikir fisik. Dan sebetulnya nggak usah sampai surga, sekarang pun udah kita dapetin. Gitu ya. Nah jadinya masa sih di dunia kita punya pikiran jorok kayak begitu? Ini jorok, kalau saya bilang jorok. Masa di surga kita masih punya pikiran jorok kayak gitu? Padahal di surga itu nanti kita adalah bagian dari nafsu yang ada, bagian jiwa yang ada. Dan jiwa itu gak butuh makan minum. Jadi kemakannya di sana itu jangan teman-teman bayangin kayak makan kita di sini, makan nasi itu bukan. Ya walaupun ada ulama yang cerita kayak gitu ya, ada istirahat aja nggak apa-apa. Tapi itu bagian yang menghinakan tadi gitu. Sebab apa? Lah itu malah urusan fisik. Sementara di surga itu adalah bagian hakikat. Jadi kalau kita mikirnya di surga, wah di surga ntar gua kawin sama bidadari. Berarti otak kita ngeret. Ngeret nggak otak kita? Berarti otak kita mesum. Kenapa? Karena di surga niatnya buat kawin. Sudah apa dong harusnya? Kita di surga itu biar kenapa? Bingung. Ya apa ya? Sampai neraka aja ya. Sampai neraka aja nih. Ntar saya daftarin. Hah? Gimana deh? Apa kira-kira? Ketemu Allah. Ya boleh lah. Iya, jadi kalau di surga itu yang kita harapin apa ya? Apa yang diharapin? Hah? Ketemu Nabi. Terus? Tapi Nabi ke neraka juga loh. Nyari umatin kan? Berarti gak usah ke surga. Ntar juga di neraka ketemu. Ya kan? Ya kan benar. Kan kalau umat itu boleh masuk semua kan? Kan ada orang sifaan tuh. Masih di neraka kan? Gosong. Jadi gue dikorek-korek sama malaikat. Sampahan lah gitu ya. Sampai Nabi nyari, mana umatnya satu lagi nih? Itu ketemu, ada siapa lu? Oh, umatnya Nabi Muhammad ada. Berarti kan bisa ketemu di neraka juga. Ngapain harus cinta surga? Ayo. Ya udah gak apa-apa lah gitu ya. Ya udah gak apa-apa. Ya jadi intinya ini boleh lah. Itu namanya harapan. Harapan gak apa-apa. Tapi apa yang diharapkan dari surga tentunya nggak ada. Nggak ada. Kalau secara hakikat nggak ada. Tidak ada yang bisa diharapkan dari surga. Tidak ada juga yang bisa diharapkan dari neraka.
Karena kita ngarepinnya dapat ridho dari Allah. Allah senang sama kita. Kalau Allah ridho kepada kita, Allah senang kepada kita, Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, nggak ada lagi batasan surga, nggak ada lagi batasan neraka. Kalau toh kita pun dimasukin ke surga, kalau Allah ridho ya jadi enak, tapi kalau Allah ridho surga nggak enak. Ya sama aja. Ketika kita dimasukin neraka, kalau Allah nggak ridho ya tentu gara-gara kita nggak ridho kan. Kalau karena Allah nggak ridho sama kita dimasukin ke neraka, ya tentu aja kita kesakitan. Tapi kalau Allah meridhoi kita, sayang sama kita, cinta kepada kita, sekalipun kita masuk neraka, ya nggak sakit. Tahu nggak buktinya kenapa neraka bisa bikin nggak sakit? Atau sebaliknya surga bisa bikin orang nggak enak? Apa alasannya kira-kira? Pusing-pusing dah. Maksudnya biar mikir gitu, jangan apa kalau main game lagi mikir ya. Kenapa kira-kira? Karena sama-sama makhluk Allah. Surga itu hakikatnya apa? Makhluk Allah, dan kita akan ditempatkan di sebuah tempat yang itu ciptaan Allah. Yang itu adalah makhluk Allah. Neraka pun sama. Neraka itu makhluk Allah, sebuah tempat yang diciptakan oleh Allah, dan kita akan berada di sebuah tempat itu. Maka namanya makhluk itu tergantung Allahnya, tergantung yang bikin. Sekarang kalau neraka bisa bikin panas mendidih, ya kan? Api menjala dan sebagainya, bahkan bisa menyiksa, bahkan mematikan, lalu kemudian dihidupkan kembali. Berarti Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra Mi'raj harusnya nggak kembali ke dunia. Lawang Nabi Muhammad lewat neraka, lewat neraka, lewat surga nggak? Seharusnya Nabi Muhammad ketika lewat neraka, waduh kebakar burung gue, tidak gitu, jatuh ya. Ternyata kan enggak, aman-aman aja tuh, ya enggak? Karena apa? Karena Nabi Muhammad diridhoi Allah, ya enggak? Makanya kalau diridhoi Allah ya. Makanya secara hakikat tadi ya. Terus apa kita nggak ngarepin surga? Seharusnya secara hakikat ketika seseorang udah cinta kepada Allah, nggak ada lagi surga, nggak ada lagi neraka. Yang difokusin adalah hadratul ilahiyah. Tinggi nih. Makanya bapak-bapak belum mikir kayak gini. Bapak-bapak mikirin dia mulu. Cuma tadi. Wahia nabi wal jauhi. Nah tadi tuh urusan makan, urusan minum dan sebagainya. Wal qalbu, dan adapun hati, ya apa qalbu itu tercipta untuk melihat jamal hadratil ilahi, untuk menyaksikan keindahan hadratul ilahiyah. Maka siapa orang yang dia bersungguh-sungguh dalam fungsi dayanya, ciptanya, ya, atau tenaganya, upayanya, maka dialah abdun hakun. Maka dialah hamba yang hak, hamba yang hakikat, ya, hamba yang sebenar-benarnya. Sijil manil hadrati, yaitu termasuk golongan dari terlahirnya orang yang terlahir dari hadratul ilahiyah. Maksudnya apa? Ya tadi itu balik lagi. Ketika manusia ya sudah tidak lagi peduli dengan surga dan neraka, yang dia pedulikan hanya ridho Allah, maka semuanya sifatnya itu nggak materialis. Kenapa orang masih bersifat materialis, bahkan maaf ya, kadang-kadang sampai nggak ikhlas melaksanakan satu amal soleh? Karena dia masih berharap terhadap surga. Dia masih takut terhadap neraka. Wah, gue pengen sholat. Kenapa lu sholat? Gue takut masuk neraka. Kenapa lu zakat? Ya iyalah, ntar gue masuk neraka. Kenapa lu puasa? Ya boleh-boleh aja secara syariat memang begitu, secara syariat ya. Ini kan ngaji hakikat. Tapi secara hakikat tentunya salah. Karena apa? Karena yang nafsu tadi nih, yang tadi disebutin Abdul Hakun ya. Karena ketika seseorang bersungguh-sungguh ya dalam fungsi daya yang dia mendapatkan ya, mendapatkan hak atau hakikatnya sebagai seorang hamba, dia itu cukup dengan mau menyaksikan keindahan, kehebatan Allah. Itu cukup buat dia. Saya ambil contoh gini, gampang ya, mungkin teman-teman agak susah nih. Misalnya. Kemarin saya contohin, saya ulang aja deh yang kemarin misalnya. Apakah sakit itu hanya didapat lewat fisik, ya kan? Atau apakah kenikmatan itu hanya bisa didapat fisik? Kan jawabannya kemarin enggak.
seseorang bisa dikatakan senang, nikmat ketika dia makan enak, misalnya makan sate gitu ya. Atau seseorang bisa merasakan kesakitan, kepedihan ketika dia disakiti orang, ditonjok. Itu kan dua-duanya fisik nih. Makan dia fisik, dipukul juga fisik. Nah sekarang yang dikenain kepada jiwa, nafsu ya, kepada jiwa itu apa? Bukan fisik, tapi non fisik, jiwanya. Apa bisa seseorang merasakan nikmat ketika secara non fisik gitu? Atau sebaliknya, apakah seseorang bisa merasakan sakit secara non fisik? Bisa. Contoh, ini contohnya. Kapan seseorang sakit secara non fisik? Ya, jadi jiwanya yang sakit. Kapan? Ketika dia disakiti oleh teman akrabnya atau dikecewakan oleh orang yang dia percayai. Itu fisik nggak? Enggak. Misalnya gitu Mas Andi, kan dia komitmen, kita nikah ya, tahun sekian, itu ya. Tiba-tiba dia kawin duluan, kan ngomong, nungguin gue, nggak sabar gitu kayak gitu. Nah, apakah si perempuan ini nonjok Mas Andi? Enggak. Apakah nendang? Enggak. Apakah mukul? Enggak. Dia cukup menghilang aja gitu aja. Mas Andi merasakan sakit hati, yang sakit ada jiwanya. Ya enggak? Ya sebaliknya ketika ada rasa senang, ya, ketika ada rasa senang, ada seorang ayah gitu yang baru kelahiran anak, wadano sama masjid nih, ya. Maka ketika melihat anak itu, ya, udah oa-oa, itu luar biasa rasanya. Wow, kayaknya pecah gitu ya. Gitu. Wah, anak gue lahir, bangga gitu, bangga sebagai seorang ayah, bangga sebagai seorang suami dan seterusnya. Itu rasa itu secara fisik nggak, apalagi makan tuh kita. Wah enaknya anaknya, gitu. Enggak kan? Tapi kenapa kita merasakan nikmat di dalam hati kita? Kenapa ada rasa nyaman, rasa enak di dalam hati kita, rasa puas di dalam hati kita? Itu karena yang tersentuh itu, yang terkena itu adalah jiwa. Dan ketika jiwa itu terkena ya, baik itu secara fisik ya, secara enak ya, secara enak maupun secara tidak enak, maka itu nggak bisa lagi dibatasi. Nah itu yang disebut dengan abdun hakun. Kalau rasa nikmat itu masih bisa dibatasi, maka itu sifatnya fisik. Tapi kalau rasa nikmat atau sakit itu tidak bisa dibatasi, maka itulah yang hakikat. Sesuatu yang enak, sesuatu yang sakit itu bisa dibatasi, itu baru fisik. Contoh, ya, teman-teman makan sate. Enaknya makan sate itu berapa ya? Oke, 1 tusuk masih enak, 2 tusuk masih enak, pakai nasi, ya kan? Berapa piring dah? 2 lah ya. Nah, 3 piring. Satenya 20, ya kan? Oke, itu mentok tuh. Tambahin 30, wah masih kuat. Tambahin 100 tusuk, masih kuat. Tambahin 1000 coba, wah gila lo mah, kayak gitu. Kenapa? Karena udah over. Jadi secara fisik itu sudah terbatasi. Nah yang terbatasi itu adalah fisik. Ada orang dipukul, tadi enaknya ya. Ada orang dipukul, berarti ini gak enaknya. Pukul jebol, sakit, aduh. Tembak jebol, disiksa. Wah, tembak, jeder, mati. Bukan cerita ini, bukan ini mah. Gak usah mikir gitu, gak usah. Berarti kan rasa sakitnya itu terbatasi dengan kematian. Tetap ada batasnya itu. Paham gak? Nah kalau secara nafsu, secara jiwa, itu gak ada batasnya. Gak ada batasan itu. Di surga itu gak ada batasan begitu. Makanya orang nikmat terus. Mendapat ridho Allah nikmat terus. Sebaliknya ketika orang di neraka, yang mendapat murka Allah, dia susah terus. Gak ada di neraka istirahat dulu, mereka istirahat dulu. Capek gue nih, ngantor dah. Gak ada. Apakah secara duniawi bisa diberi contoh? Bisa. Kemarin saya contohin gampangnya gini. Kayak Mas Didit nih, kemarin ceritanya. Ini yang faktual aja lah. Ketika Mas Didit nunggu kelahiran anak, kan cerita tuh Mas Didit ya kan. Dari pagi belum makan, ya kan, lapar segala macam, kok nunggu anak. Udah lahir lagi kan. Ya kan? Kita ngopi dulu dah ya kan, ngopi dulu. Tiba-tiba maghrib lahir. Ya kan? Pas maghrib lahir, ya maghrib ya. Nah, maghrib lahir, maka rasa penat, rasa letih, rasa sakit, rasa ragu-ragu, rasa was-was, rasa khawatir, itu seketika itu hilang juga.
tergantikan dengan rasa senang. Nah ya, jadi itu nggak ada batasnya. Paham maksudnya? Kalau kemarin saya contohin, ada orang tua kehilangan anak. Maaf, misalnya Om Ijul, anaknya main nggak pulang-pulang. Sejam, 2 jam masih nggak masalah. 3 jam mulai panik. 4 jam bingung. Waduh, udah mau maghrib nih, anakku belum balik. Cariin. Sampai besok pagi nggak ketemu, lapor polisi. Sampai 2 hari nggak ketemu juga. Om Ijul nggak sempat makan ngurusin nyari. Ya kan? Makan, minum, udah nggak kepikiran, pikirannya anakku balik. Di saat lagi lapar-laparnya, gue makan dulu deh. Lapar 2 hari belum makan. Tiba-tiba anaknya Om Ijul nih keluar nih, datang nih. Assalamualaikum. Itu seketika itu juga, saya yakin Om Ijul udah lupa dengan lapar. Apa yang lupa anak kasih? Ya nggak kira-kira. Wah, mana aja kamu bapak nyariin bang. Hilang rasa laparnya tuh. Gara-gara ngeliat anak. Kan nggak mungkin. Makan dulu ya, bapak makan dulu ya. Makan dulu. Makan dulu bapak ya. Baru pelukan tuh daripada aja. Nggak mungkin, padahal mau dipeluk bener ya. Berarti apa? Nggak ada batasan di situ. Ini contoh fisik ya secara duniawi. Atau sebaliknya ketika orang, misalnya kalau tadi nikmat, ditimpa yang nggak enak. Contohnya misalnya kebakaran. Misalnya ada orang capean kerja, habis pulang lembur ya kan, nyampe rumah naruh motor ya kan, pasang air, mau mandi dulu, dia tidur-tiduran. Ketiduran beneran. Ngelilir kok bawa amat sih, mata masih ngantuk ya kan. Tonton ngeliat lembur, orang tengoknya apa, masak air sampai meledak airnya. Kebakaran kaget, posisinya ngantuk. Ini hilang nggak ngantuknya kira-kira? Hilang. Buru-buru ambil air kan? Iya, kamu udah tidur aja udah. Lanjutin, ntar aja nyiramnya. Itu kan panik tuh, itu kan sakit tuh. Itu sakit bisa hilang sedikitnya juga ketika dia panik. Artinya apa? Itu nggak ada batasan. Begitu pula nanti kita di surga, nggak ada batasan itu. Di neraka nggak ada batasan itu. Kalau di selama hidup di dunia semuanya masih terbatas. Wallahu a'lam dengan batasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala subhanahu wa ta'ala, kama seperti halnya qala bersabda, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala. Lafaz Allahnya nggak ada di takdir ya. Paham ya? Saya jelasin. Jadi langsung subhanahu wa ta'ala. Nabi juga begitu, kadang-kadang di hadis itu wa qala sallallahu alaihi wasallam, nggak ada tulisan nabinya. Nggak ada tulisan nabinya, nggak ada tulisan rasulnya, sebab sudah mafhum ya, sudah ditakdir, udah paham lah. Kalau sallallahu alaihi wasallam pasti nabi, kalau subhanahu wa ta'ala pasti Allah, atau misalnya redaksi lain azza wa jalla atau jalla jalalu, itu pasti Allah sudah. Wa qala azza wa jalla itu pasti Allah. Wa qala jalla jalalu pasti Allah. Ya, tapi kalau wa qala sallallahu alaihi wasallam berarti nabi, atau wa qala as-salatu alaihi wasallam pasti nabi. Intinya itu. Nanti teman-teman kalau kita belajar hadis gitu ya, itu banyak. Tulisan nabinya nggak ada, tulisan Allahnya nggak ada, ini takdir aja, sudah mafhum. Seperti halnya berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtu, itu maknanya manafi ya, bukan perkara. Wa ma dan tidaklah manafi, kalau manafi berarti artinya tidak. Wa ma dan tidaklah khalaqtu, aku ciptakan, menciptakan aku, punya mutakallim ya. Al-jinna akan jin, al-jinna akan jin, wal insa dan manusia, wal insa dan manusia, illa liya'budun, kecuali liya'budun, linya litahlil, singkatannya lah, untuk beribadah, abada ya'budun. Karena jamak maka ditambahin wawu nun, ya kan? Jin nama in, gitu ya. Karena jin nama in kan jamak. Tapi sebetulnya dalam ilmu dhamir ya, khusus dhamir sebetulnya nggak dijamakin pun nggak apa-apa. Ya, tapi ya karena teman-teman masih tahap belajar nggak apa-apa lagi. Ya, seperti kayak kemarin kalimat la ilaha illallah, takdirnya kan ada takdirnya tuh. Artinya kan la ilaha, kata kemarin, la ilaha hakun
Ya kan? Yang ketiga apa ya? Yang pas saya kasih soal tuh, tidak ada Tuhan yang hak ya disembah baru illallah. Gitu kan? Jadi kata-kata domir misalnya kayak hu, ya, hi, ha dan hum misalnya gitu. Nah, di sini kan ya'budun berarti jamak kan. Berarti di situ mengandung domir hum. Ya enggak? Kalau hu kan untuk satu orang mufrad. Ya, kalau perempuan berarti ha. Ya, kalau untuk dua orang huma untuk dua orang. Kalau untuk jamak hum. Nah, ya'budun di sini kan jamak, ya kan? Padahal di situ katanya cuma jin wal in. Berarti kalau jin wal in berapa ya? Dua harusnya, ya enggak? Benar kan nih? Iya, tapi kenapa yang dipakai adalah jamak kaumnya itu? Karena balik lagi ini ya sedikit lah tambahan. Ngerti hukum enggak ya udahlah. Jadi kalau ini sebetulnya masuk ke istimalul Arab ya. Jadi kebiasaan orang Arab itu seperti itu. Seperti kemarin kayak gampang contohnya begini. Ada habaib gitu atau orang Arab ngomong ke orang lain dengan ucapan antum. Ya kan? Saya ngomong sama Pak Muhammad, antum dari mana? Padahal antum itu penggunaannya untuk jamak. Kalau untuk sendiri apa? Anta. Misalnya saya ngomong Bang Ridwan sendiri, anta. Kalau perempuan, anti. Saya ngomong sama Karetna, anti. Ya itu kaitannya dia perempuan. Kalau berdua, Karetna sama Zahro atau Bang Ridwan sama Mas Didit, berarti antuma, ya kan? Kalau untuk jamak baru pakai antum. Tapi istimalul Arab, ya, kebiasaan orang Arab itu untuk pemuliaan bil hurmah, ya, maka menggunakan kata jamak. Jadi walaupun dia ngomong antum dari sana, itu maksudnya bukan kalian semua. Kalau di Indonesia itu artinya kalian. Bukan, itu maksudnya adalah kamu. Gitu ya. Makanya di Quran itu juga banyak kalimat-kalimat yang harusnya pakainya ka, misalnya gitu. Ya, mukhatabnya satu, tapi digunakan hum. Termasuk kalau kita salam, ada orang sendirian, tetap aja assalamualaikum bukan assalamualaikum. Iya enggak? Karena bentuk lir hurmah, dan itu kebiasaan orang Arab seperti itu. Jadi menjamakkan kalimat itu biasa. Tapi ini lagi-lagi ya, ini di luar ilmu nahu, ilmu nahu, ilmu sorof. Apalagi baru metode ketiga ya. Tapi itu nggak apa-apa. Ini maksudnya biar teman-teman jangan nyalain. Nah ini kan jin satu, ya kan? In dua, berarti tasniah dong, ya nggak? Kenapa kalimatnya domirnya bukan huma? Kenapa pakai domir hum? Ngaji itu begitu, harus kritis, tanya. Ustaz kok ini pakai ya bodoh ini? Jangan dia mau terima jadi. Tapi nggak apa-apa ya. Yang penting ngaji. Tapi artinya nggak boleh harus. Wow ini kan dua tasniah, ya kan? Ya kan? Kalau tasniah berarti tandanya apa? Alif nun, ya kan? Harusnya alif nun. Tapi kenapa pakainya waw nun? Harusnya bertanya teman-temannya. Nah, tapi ya tadi ya, istimalul Arab. Sama kayak ada orang meninggal nih, perempuan. Sebetulnya boleh pakai hu. Ada orang meninggal tapi jenazahnya perempuan, ya. Nah, kenapa? Karena orang meninggal itu jenazah itu ada takdirnya dia. Takdirnya apa? Takdirnya itu adalah man atau syahsun. Kalau dalam bahasa Arab, syahsun itu artinya seseorang. Jadi telah meninggal, misalnya perempuan ya. Kalau laki nggak usah ditanya. Kalau laki pasti pakai itu kan. Yang meninggal selamat, berarti Allah maghfir lahu, jelas gitu. Tapi kalau perempuan boleh nggak pakai Allah maghfir lahu? Boleh aja. Ya tadi karena lil hurmah, untuk menghormati. Bukan karena menganggap dia sebagai laki-laki, bukan. Jadi misalnya meninggal Fatimah, gitu ya. Fatimah meninggal. Nah maka kemudian kita doain Fatimah Allah maghfir lahu. Secara nahu sebetulnya nggak boleh karena perempuan. Harusnya Allah maghfir laha. Tapi untuk lil hurmah, untuk penghormatan kepada si perempuan itu, ya. Karena di dalam kata si perempuan yang mu'anats ya. Walaupun dia bukan mudzakkar, mu'anats perempuan, dia mengandung kata syahsun. Syahsun itu artinya seseorang. Ya tulisan Arabnya kalau ini, kalau bahasa Arab. Nah ini ada takmir ya sebetulnya. Terserah mau ngerti mau ya. Ini sama artinya seseorang dia. Jadi kalau kita ngomong Fatimah atau Zainab si perempuan ya,
dia meninggal, dia adalah seseorang. Maka ketika kita mengucap Allah maghfirlahu, ya Allah ampunilah orang itu. Nah kalau orang itu bisa nggak kita tentuin laki-laki atau perempuan? Nggak bisa. Dan di Quran itu banyak, di hadis-hadis itu banyak yang hitopnya itu pakainya laki-laki, pakainya bu, padahal kasusnya perempuan misalnya. Atau untuk kebanyakan orang bisa berlaku bagi laki-laki, bisa juga berlaku pada perempuan, tapi hitopnya laki-laki. Misal kayak kalimat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naroban. Ya wahai orang-orang beriman, alladzina itu orang-orang laki-laki. Ya kan? Kalau perempuan pakainya alati, bukan alati, ya enggak? Tapi apa itu berlaku cuma buat laki-laki? Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Apa itu hanya berlaku bagi laki-laki? Enggak. Buat siapa? Ya semua laki-laki perempuan. Ya yang paling gampang ya teman-teman apa tuh dalil puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam itu ya. Ya ayyuhalladzina itu kan buat siapa? Laki-laki ya pakai aladina. Ya. Udah gitu kutiba alaikum kepada kalian. Tapi maksud itu kepada Nabi hitopnya awalnya, baru kemudian amul khot kemudian diputuskan. Itu kejauhan. Tapi intinya itu sebetulnya boleh. Jadi misalnya masih dia pimpin tahlil yang perempuan meninggal, Fatimah atau Zainab. Ya, khususan Zainab bin selamat Allah maghfir lahu warhamhu boleh. Tapi kalau siap-siap ditanya ya. Masih ditanya tuh. Apa yang baru belajar metode 33. Kok pakai Allah filahu sih dia? Iya ini apa ya? Itu apa bednya ada di Jurumiyah itu. Apa di Mutamimah, pakai masjid itu. Ada itu. Makanya kalau ada orang baca doa tahlil, doa arwah, ya, yang meninggal perempuan, tapi dia bacanya Allah maghfir lahu, kemungkinannya dua. Karena emang saking pinternya, nah dia tahu ilmu ini, atau saking gobloknya, dia nggak tahu kalau perempuan harus pakai ha, ya kemungkinan juga dua. Yang dia kalau laki-laki nggak boleh pakai ha. Yang meninggal laki-laki nih, selamat nggak boleh, Allah maghfir lahu nggak boleh. Tapi kalau perempuan boleh, Allah maghfir lahu boleh. Karena apa? Karena takdirnya syahsyun, ampunilah orang ini. Gitu. Tapi siap-siap ditanya tadi ya, kok pakai itu? Jadi kemungkinan juga kalau dia pakai firlahu, karena emang dia ngerti ilmunya, ya, di Mutamimah ada pembahasan itu, caranya gurunya, atau ya, yang kedua Pak saking gobloknya, orang perempuan ada lagi kan dibaca semua, ya kan? Yang di Yasin memang kalau teman-teman buka di Yasin dibaca semua. Allah maghfirlahu warhamhu wa'fi wa'fu Allah maghfirlahu warhamhu Allah maghfirlahu warhamhu ya orang di kuburan. Dia nggak tahu sampingnya kan. Tapi ya apa-apa ya. Dia buat rame-rame dunia ya. Biar seru dunia itu seru kalau ada orang kayak gitu. Emang ngeri kita. Ya, itu sedikit. Zariyat ayat 56. Nah, ini benar ayatnya. Kadang-kadang juga saya tahu kayak kemarin juga salah. Ya maklum saya makan. Maknahu adapun maknanya. Ya maknanya ayat. Itu anna sesungguhnya aku. Anna sesungguhnya. Anna itu di atas kamu ya. Jadi kalau ada kata ana atau ina sama aja. Ana atau ina. Atau inana juga boleh. Itu artinya begini. Ini kan harusnya sesungguhnya. Ya enggak? Sesungguhnya. Nah ini mutakalinya. Kami. Tapi dalam hal ini untuk menunjukkan keagungan Allah ya. Ingat di Quran itu Allah sering digunakan pakai na. Ya. Bukan pakai yang mutakalim. Harusnya kan kalau mutakalim wahdah satu ya. Tapi di Quran itu Allah sering menggunakan na. Termasuk ini. Tolak na. Kalau diartikan kan na itu kami. Telah kami ciptakan. Berarti yang menciptakan banyak dong. Begitu kan? Enggak. Maksudnya na di situ adalah sebagai bentuk pengagungan. Ingat ya. Ketika ada kalimat jamak, bentuknya jamak. Kan kalau mutakalimnya harusnya apa? Tolak nih. Harusnya pakai yang mutakalim. Ya enggak? Allah maghfirli, pakai yang mutakalim kan? Ini yang mutakalim namanya. Teman-teman buka lagi kasusnya. Nah ini yang mutakalim nih.
Ya, bukannya kalau Allah maghfir lana berarti kami. Ya Allah ampunilah kami. Kalau ini saya. Kalau kami. Ya kan? Jadi kalau kita lihat di Quran, ya banyak pakai nana itu banyak. Nah itu menunjukkan pengagungan atas zat Allah sendiri. Nah ana itu artinya ana atau ina sama aja ya. Kalau ina buat di depan, ingat. Kalau ana buat di belakang. Jadi kalau di depan ayat pakainya inna. Inna allaha wa malaikatahu inna apa lagi? Inna a'toina di depan kan? Inna anzalna. Tapi kalau setelah ayat pertama yang dipakai bukan inna, tapi di fathah anna. Gitu ya. Asyhadu anna. Karena udah ada asyhadu. Makanya pakainya anna bukan asyhadu inna, bukan. Asyhadu anna. Pusing-pusing gitu. Tapi biar pinter ya, biar pinter, jangan kalah anak kecil. Maka dulu belajar gini ya. Ntar kalau tiba-tiba mata dan jadi imam ya kan, sholat raweh imam. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang di belakang abid, ya kan? Kok fi lailatul? Fi kan huruf jar. Wah, dia tahu dia. Berarti majrur. Fi lailatil. Akhirnya, oh iya, Pak Sadar ingat tuh dulu huruf jar kan ada di atas. Ulang. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Wah, cakep. Wa ma adraka ma lailatil qadr. Lailatil lagi. Tadi udah lah ini wa ma adraka ma lailatul. Lailatul. Mata Anda ini nengok. Tadi katanya lailatil. Ya, tidak tahu. Gak apa-apa, buat rame-rame dunia itu biar seru. Al-qalba, anna sesungguhnya aku, kata Allah, itu khalaqna, menciptakan aku menciptakan. Jadi kalau untuk menyambung fi'il madhi kepada mutakalim tinggal disukun aja, ya. Ada kata sajada, sajada artinya sujud. Tinggal teman-teman tambahin, saya sujud, maka sajadna, huruf terakhirnya disukun. Ya. Ini asal katanya kholaqo, kholaqo artinya menciptakan. Saya menciptakan, maka kholaqna, tinggal ditambahin aja. Huruf apa lam fi'ilnya disukun. Sajada sujud. Maka ketika saya sujud, maka sajadna. Roka'a ruku. Kalau saya ruku, roka'na. Ya, nah ini kami kalau buat sendiri itu lah gitu. Rokatu, sajadku. Tapi ini kan karena untuk lil kurma. Menciptakan kami al-qalba akan qalbu. Al-qalba akan qalbu wa a'tainahu dan memberikan kami hu in qalbu in akan. Oh ini Jawa akan tuh in nyimpan. Akan qalbu al-mulka akan kerajaan wal askar dan aparat ya tentara boleh bukan tentara lah ya aparat terus saya masuk ini ya wal askar dan aparat kan bahasa Korea juga boleh tapi askar itu aslinya tentara polisi askar jadi karena teman-teman apa di Mekah Madinah itu ada tulisan askar polisi itu ada polisi Ka'bah, ada polisi apa beda-beda polisi jalanan, ada polisi bandara itu seragamnya beda-beda tapi tulisannya sama askar cuman warna bajunya beda ada yang coklat ada yang biru polisi tapi di sini aparat lah ada yang di penjara dan kan belum lagi kita wal askar dan aparat waja'alna dan menjadikan kami ja'ala menjadi ja'al dan menjadikan kami atau kami menjadikan kalau di ini kan saya terjemahin per kata ya jadi kaminya di belakang kaminya nggak usah teman-teman tulis red jadi biar tahu oh nah ini maksudnya mutakalim anak akan jiwa markabahu kendaraan kolbu untuknya kolba tadi depan
markabahu kendaraan kolbu atau tunggangan. Rokab itu artinya menunggang, menaiki. Hatta itu ada fathahnya tuh teman-teman fathahin. Hatta sehingga yusafiro melakukan perjalanan. Ini musafir, safaro yusafir. Yusafiro melakukan perjalanan alaihi atas nafas jiwa, atas nafas min alamit turabi dari alam ketanahan. Turab itu tanah. Alamil turabi alam ketanahan ila a'la illihin ila sampai a'la tinggi ya. Ke atas maksudnya. Ke atas ya, maksudnya apa ya? Ya derajat ya. Alam ya, alam yang tinggi, alam yang memiliki derajat tinggi gitu aja deh. A'la itu tinggi, illihin ya tinggi juga. Ke alam yang derajatnya tinggi gitu aja. Atau alam atas yang lebih tinggi ya boleh juga lah. Faida maka ketika faida aroda maka ketika berkehendak. Faida aroda maka ketika berkehendak atau menginginkan. Ayu adia untuk melakukan. Ayu adia untuk melakukan adaannya. Adaan itu menunaikan sama. Ada ayu adi. Hakko hadihi ni'mati akan kebenaran ini nikmat atau nikmat ini kebenaran nikmat ini. Nikmat itu pakai ain ya, bukan pakai k. Tapi kalau di Indonesia nikmat pakai apa? Pakai k ya. Harusnya kan pakai koma. Ada lagi sholawat tuh nikmah. Hati-hati tuh. Apa itu? Sholawat badar. Ilahi salimil ummah minal alfa siwan nikmah. Bukan nikmah itu, bukan ain, pakai kof. Ilahi salimil ummah minal alfa siwan nikmah, pakai kof, bukan nikmah. Kalau nikmah artinya karunia. Kalau nikmah pakai kof artinya siksa. Jauh banget. Ilahi salimil ummah, ya Allah selamatkanlah saya minal alfat dari segala keburukan wan nikmah dan juga dari segala siksaan. Kalau pakai nikmah, pakai air. Selamatkan saya dari dari karunia Allah. Berarti kan dapat karunia. Lagi-lagi itu sholawatan aja salah aduh. Sebel banget orang dah. Jadi enggak apa-apa ya. Jangan diprotes. Memang begitu resikonya orang ngerti ilmu itu begitu. Saya itu luar biasa namanya. Tapi nggak apa-apa ya. Nggak tinggi lah. Biar seru ya dunia, biar seru. Ada lagi apa? Sekarang ini belakangan ini ada lagi yang apa tuh? Oh, Siti Aisyah itu. Itu lagunya orang Kali sebetulnya itu. Ada kalau mau mandi gitu, kamu tolak mana itu? Dung indung kepala lindung itu. Di sini udik di dalam ini gitu. Ada lagi kan? Ada? Yang Siti Aisyah itu apa sih Arifan? Iya, mandi di kali, rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, ya. Di dalam kubur mendapat siksa. Ya, emang benar lagunya itu benar, tapi itu lagunya Orientalis itu, lagunya Snoop originnya. Orientalis yang masuk ke Indonesia untuk menghancurkan Islam dari dalam. Makanya dibuatkan lagu Siti Aisyah. Ya, Siti Aisyah itu siapa ya? Siti Aisyah katanya Nabi. Istrinya Nabi. Ya. Terus dijadikan lagu Siti Aisyah. Mandi di kali apa dia? Rambutnya apa? Makanya tutup aurat ya kan? Aduh. Tidak sembahyang. Tidak puasa. Lagunya Orientalis. Itu sebetulnya ya lagu Orientalis dimanfaatin sama Snook ya. Terus kemudian diadu domba saat itu karena waktu itu udah mulai masuk orang-orang Syiah, orang-orang Wahabi.
Terus dibalas apa kira sama orang-orang Wahabi kan, yang hidung Siti Fatimah. Itu rame kalau teman-teman baca sejarah tadi. Untung kita hidup zaman sekarang ya, jadi nggak tahu. Ya karena doa memang. Hati-hati ya, kita kalau punya anak atau perempuan ya, jangan begini. Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya baru. Siti Aisyah kan istrinya Nabi. Entar dia di pengajian saya ajarin. Abdullah nama ayahnya itu. Aminah dan seterusnya kan. Saya ajarin itu. Khadijah, Aisyah, Aminah. Itu saya ajarin semua. Entar dia bakal nanya di rumah. Bu, kata Sosok Siti Aisyah istrinya Nabi. Kok mandi di kali rambutnya? Bahasa ini kan gak pakai anduk apa? Itu jawabnya gila aja Pak. Udah gitu gak sembahyang, gak puasa lagi. Padahal istrinya Nabi. Anak kecil tahunya istrinya Nabi. Gak tahu istri Aisyah. Padahal istri Aisyah sono orang Lamongan kali. Kali gitu. Tukang rujak. Tapi kan namanya pakai dia deh. Siti Aisyah. Kenapa harus Siti Aisyah gitu loh? Ya, kalau emang bikin lagi Siti Markona deh kan. Jangan Siti Aisyah, jangan Siti Khadijah. Itu kan keluarganya Nabi. Siti Fatimah, Siti Aisyah. Tapi dinyanyiin sekarang. Di zaman akhir. Ngeri kan? Ya, saya nggak boleh jadi ustaz ya. Akhirnya teman-teman jangan manggil saya ustaz. Saya lebih senang dipanggil baba apa gitu. Ngeri jadi ustaz. Sekarang tahu jauh jadi akhirat. Siapa yang panggil ustaz waktu di dunia? Saya ogah. Oke, kalau ngajari ya gitu ya. Makanya bawa diri sendiri aja. Ya enak. Apa hadir nikmat kebenaran nikmat ini jalasa maka ya artinya duduk. Oke, ini anaknya. Ya duduk. Jalasa maka duduklah misla sultani seperti raja, misla sultani seperti raja sultan itu raja. Fi sadri mamlakati dalam permulaan kerajaan kolbu. Fi sadri mamlakati mamluk itu kerajaan. Sadri itu dada. Tapi maksudnya di sini permulaan. Maksudnya gini. Andai kata kolbu ya, yang telah diberikan oleh Allah ya, berikut perantinya, termasuk di dalamnya akar, aparat, ya, begitu maksudnya, ya, maksudnya organ tubuh, ya, dan sebagainya itu, yang kemudian, ya, sehingga dengan organ tubuh tersebut, ya, kalau di sini bahasanya akar, mereka si kolbu itu bisa mengendarai jiwanya. Nah, maka orang yang demikian itu berarti kolbunya ada di atas. Ya kan? Jadi bukan dikalahkan hawa nafsunya seperti kemarin. Yang menang adalah kolbu. Nah, orang yang seperti ini maka dia akan diangkat dari derajat alamil surah, dari hina-hina, ya kan kita diciptain dari tanah. Maka diangkat derajat kita ila a'la ilaihi, sampai derajat yang tinggi. Sebab kalau masalah cuma tanah doang, apa bedanya kita sama hewan kemarin tuh? Ya kan? Apa bedanya kita sama binatang sama punya otak? Ya kan? Yang membedakan apa? Mereka tidak punya kolbu. Mereka tidak punya akal. Itu yang membedakan. Jantung punya secara fisik. Tapi kolbu secara batin nggak punya. Ya. Monyet gitu. Wah, itu monyet pintar berarti dia punya akal. Enggak, insting itu. Ya. Jadi kalau ada hewan bisa diajarin. Misalnya gitu. Burung kakak tua misalnya gitu. Apalagi itu namanya monyet. Itu bukannya akal. Bukannya kolbu. Tapi insting hewan emang diciptakan Allah seperti itu. Tapi kalau akal nggak punya dia. Nah, orang yang bisa berhasil ya menjadikan atau mengendarai, mengelola ya, segala macam organ tubuhnya termasuk hawa nafsunya, amarahnya, ini lanjutannya kemarin, maka dia akan naik pada derajat yang tertinggi. Nah, itulah kebenaran nikmat yang sejati, seperti halnya seorang raja yang berada di singgasana yang terletak di depan. Kan namanya singgasana ya, kalau teman-teman lihat film-film kerajaan tuh ya kan? Tempatnya lebih pendek apa lebih tinggi? Lebih tinggi ya, singgasana raja kan begitu. Masa singgasana di bawah, prajuritnya di atas?
Ya, itu cocok maksudnya gitu. Ketika ada orang menempatkan jiwanya itu ya, dengan sesuai dengan porsi yang pas, menempatkan kolbunya dengan sesuai yang pas, amarahnya menjadi sesuatu yang dia kelola, bukan kolbunya yang dikelola amarah, bukan kolbunya yang dikelola oleh nafsu syahwatnya, bukan, tapi dia berhasil mengelola nafsu syahwatnya, berhasil mengelola kolbunya, maka dia naik ke derajat yang tinggi seperti halnya seorang sultan, ya, seorang raja yang berada di depan dalam kerajaan. Makanya kalau orang zaman dulu tuh, ya raja-raja ya, kalau teman-teman lihat nonton TV tuh, ketika gerbang dibuka, ya, greng gitu kan, gerbang istananya dibuka, yang pertama ditemui apa? Raja langsung. Kalau orang sekarang kan enggak, terbalik ya kan, presidennya di belakang, yang depan pengawal dulu, satpam, pos, ya kan. Tapi kalau zaman dulu, coba orang zaman dulu, lihat film-film kerajaan, suka nonton kan tuh, mau kerajaan Indonesia, mau kerajaan luar kayak, itu ketika gerbang, kamu yang menghadap siapa? Raja, dibuka gerbang, greng, ada rajanya langsung, kan begitu. Nah itu harusnya begitu, ya, kira-kira seperti itu. Waja'ala dan menjadikan al-hadrat al-ilahiyata akan kehadirat ilahi itu kiblatahu. Sama ya, Jala juga mengkhobarkan menasokkan khobar. Kiblun, cuman kiblatun nanti, cuman dijadikan nasok, menasokkan khobar. Itu kiblatahu, kiblatnya. Terus dijadikan itu, ya, sisi ketuhanan yang pernah diberikan oleh Allah ketika diciptakan dia, ya, ditaruh sebagai kiblat. Ya. Wa maqsidahu dan tujuannya, maksud. Kalau kita nyebutnya maksud, orang Indonesia nggak bisa ngomong maksud, nyebutnya maksud. Tujuannya, wa ja'ala dan menjadikan al-akhirata akan akhirat. Wa ja'ala dan menjadikan al-akhirata akan akhiratnya. Bolehlah lainnya, walaupun nggak ada rujuknya, nggak ada domir. Itu watonahu, tanah airnya. Wa ja'ala al-akhirata dan menjadikan akhirat. Wa ja'ala dan menjadikan al-akhirata tanah akhirat. Itu watonahu sebagai tanah airnya. Wa qararahu dan keputusan akhirnya. Akhir, keputusan akhir. Tuh, manusia yang benar harusnya begitu. Ya. Hadratul ilahiyah menjadi kiblat, ya, menjadi maksud. Tujuan kita hanya untuk mencapai ridho Allah. Terus yang kedua, akhirat sebagai tanah air. Ya. Ini buat teman-teman yang lain nih, ya, yang masih senang-senang. Dia senang-senang boleh, tapi sewajarnya aja. Senang-senang jangan sampai ninggalin sholat. Senang-senang jangan sampai ninggalin puasa. Ini bukan tanah air kita, bukan. Nah, ini tempat doang. Nah, kebetulan teman-teman lahirnya di Indonesia, jadi jadi tanah air kita. Di Hubul Watoni misalnya iman kita tanah air, sebagian dari iman. Gitu kan. Tapi itu sebetulnya maknanya filosofis. Aslinya tanah air kita bukan ini, bukan. Nah ini cuma titipan doang. Tanah air kita berarti di akhirat. Makanya ntar puas-puasnya di akhirat, nggak apa-apa. Di sholat juga nggak perlu, ya, di akhirat nggak perlu sholat lagi, nggak perlu baca Quran lagi, udah enak udah. Umur berapa sih lamanya? Ya? 60 tahun, 70 tahun. Teman-teman sekarang rata-rata misalnya yang masih SMP 15, atau yang udah dewasa 20, 25. Ya, kalau umur kita ngikutin Nabi 63, ya kan? Kalau umur sekarang 25, taruhlah, ambil yang paling gede nih. 25 berarti tinggal berapa tahun? Sebenarnya itu susah lagi. Bang Idan? Hah? 32. Orang lebih 30 tahun lah ya. Orang lebih 30 tahun lagi. Jadi ya bukannya kita harus ninggalin dunia itu, bukan, maksudnya ya biasa aja, nyikapin dunia biasa aja. Sekolah nggak naik, ya biasa aja kok. Semua di sini nggak naik sekolah, biasa aja. Orang banyak jadi pengusaha nggak naik sekolah ya. Di sisi lain banyak yang ranking 1 tapi kerjanya juga jadi babu. Ranking 1, cuma nasibnya jelek, ya kan? Jadi cleaning service bagus.
Banyak orang yang nggak sekolah tapi nasibnya bagus. Jadi jangan terbuai. Saya bukan bilang teman-teman gak usah sekolah. Jangan salah paham loh. Jangan salah paham loh ya. Atau Anda jangan salah paham karena saya diomelin Bapak. Oh, Pak Ustaz nggak jadi. Bukan. Gini loh. Sepinter-pinternya teman di sekolah, itu nggak menentukan teman-teman selesai dari sekolah. Nggak menentukan. Yang menentukan itu apa? Justru agama. Ini teman-teman belajar sekarang nih. Entah kepake ketika teman-teman udah nikah, teman-teman punya anak, atau mungkin lepas dari sini dan sebagainya. Mungkin akan kepake di situ. Kalau sekarang belum kepake. Ya walaupun kepake nggak banyak. Tapi ntar kalau teman-teman udah menghadapi tantangan hidup, proses pendewasaan, biasanya mulai lepas sekolah. Nanti akan mendapatkan ujian, ya kan? Nyari kerja susah dan sebagainya. Itu banyak. Itu proses pendewasaan. Betapa banyak orang dari kelas 1-nya lagi dapat lulus dengan nilai terbaik, kabur dan sebagainya. Kerja ini saya. Terus ngapain gitu itu? Kan belajar lagi sampai ranking 1. Tapi jangan salah paham ya, bukan saya nggak ngomongin mulut, bukan. Maksudnya biasa aja, belajar ya belajar. Dapat ranking 1, alhamdulillah. Dari Allah. Nggak ada ranking, biasa aja, nggak usah menang. Biasa aja deh, maksudnya. Ya itu karena nggak menentukan. Ya saya juga tuh nggak pintar-pintar amat. Saya cerita sama teman-teman ya kan. Saya tuh nggak pintar-pintar amat. Kalau saya bukannya antri itu mana orang jadi pembantu, bantuin kayak saya, ngisi mobil. Ya ngaji seadanya. Ngaji seadanya kalau sempat yang ngaji, kalau enggak ya udah. Tapi Allah takdirin saya jadi guru ngaji, alhamdulillah. Itu amanah. Banyak teman saya sering cerita sama diri saya. Saya punya teman hafid Quran, hafal 30 juz, bolak-balik malah. Kalau saya cuma balikan doang, dia mau bolak-balik. Jadi dari alif lam mim ke anak, balik dari anak itu bisa balik lagi. Jadi saya cerita, bukannya jelekin orang yang hafid Quran, bukannya. Tapi emang takdirnya kurang bagus. Ya mungkin ujian juga buat dia. Ya takdirnya jadi tukang tangga. Tukang bikin tangga dari kayu, dari bambu, di Bekasi. Sampai sekarang orang ada. Saya tahun 2012 atau 2011 ya. Tukang tangga berarti itu lakunya, belum tentu cari laku. Tangga dari bambu. Ya kerajinan bambu, ada topi cutting tuh, ya kan dari bambu. Kita yang dari bambu lah. Yang paling banyak tangga kan. Saya kata. Sampai kaget saya. Lulusan terbaik. Waktu di kampus juga masuk top 10 terus. Ya. 10 besar ya, 10 besar. Ya hafal Quran paling duluan. Orang lain 4 tahun, 5 tahun, dia 2 tahun ya hafal. Saya nasibnya kurang bagus, nasibnya kurang bagus. Nyari kerja susah segala macam lainnya, intinya kemudian dia dagang dan sebagainya. Saya sempat main itu kagetnya. Pas saya datang, emang dia udah ngomong nanti jangan kaget. Tapi kan maksud saya, wah jangan kaget maksudnya mau jadi udah sukses kan kaget gitu. Kita kan bersenang aja. Jangan kaget tuh ya. Iya, tenang aja. Sampai sono gitu. Kiosnya cuma segini, pasar. Depannya ya bambu ya memang dia kerajinan bambu. Nah, itu belum ngobrol tuh segala macam. Akhirnya pas menjelang sore, pas mau balik itu, gue ngantar tangga dulu ya ke Senan. Udah, ikut saya datang. Gue temenin dah. Ambil tangga sendiri kan susah, sampai pajak ke temennya. Sampai di depan rumah pelanggan yang beli tangga itu, harganya kalau nggak salah itu masih 60.000 ke 70.000. Kebetulan orang yang punya nih ada di atas tingkat. Ya, di rumahnya tingkat, di atas tangga dia tingkat ini. Berapa bang? Ya sekian, upah ya 60 ke 70.000. Itu duit dikual-kual dilemparin. Kebetulan kena mukanya lagi, ya apa banget tuh. Maaf ya kan tuh. Lemparin pas kau kena mukanya. Dia mah diem aja. Makasih pak, saya marah-marah. Ya karena saya tahu dia. Orang hafal Quran, ngajinya bagus, cakep, sering ranking. Kuliah juga masuk 10 terbaik terus. Tapi nasibnya memang belum sampai magi-magi tuh kan. Dulu saya masih tanyakan, sekarang memang benar. Sekarang bodoh amat ya. Dulu waktu tahun-tahun ini. Bapak, saya gitu bapak nggak tahu pak. Ini orang hafal Quran, tapi begitu ya. Ini orang hafal Quran pak. Bapak mungkin bisa amalnya nggak apa. Sampai begitu saking bedek ya. Ya bodoh amat ya. Ya nggak sopan aja gitu melemparnya. Tapi itulah betapa nggak dihargainya. Ya kan? Ya ternyata Allah itu seringkali memberikan kita nasib lain. Jadi jangan bangga dulu, wah ranking 1, belum tentu. Ntar bakal jadi pengusaha, belum tentu. Atau sebaliknya, wah gue gak dapet ranking mulu. Ya. Belum tentu juga melarat.
Insya Allah kalau nasibnya bagus mah tetap jadi pengusaha dan sebagainya. Jadi itu nggak menentukan ya. Tapi bukan ini ya, bukan bilang nggak belajar nih, bukan. Belajar yang rajin. Tapi maksudnya itu nggak menentukan. Teman-teman kita ini cuma bisa berusaha doang, ikhtiar doang ya. Tetap aja ntar yang menciptakan, yang menjadikan, yang mentakdirkan adalah Allah. Nah kalau teman-teman pikirannya ke situ, orientasinya ke situ, nggak gampang kecewa, nggak gampang putus asa. Wah gue udah belajar nih, tapi gue nggak ranking sih. Malah saingan gue itu yang ranking, misalnya gitu. Mana saingannya berat ya kan, saingan berat sih. Dari SD gue sama gini. Akhirnya kecewa, nggak usah kecewa. Belum tentu juga kalau dia lulus kita lebih jelek dari dia misalnya kerjanya belum tentu, atau sebaliknya dia lebih bagus dari belum tentu juga. Jadi biasa aja ada ini, alhamdulillah. Nah, kemudian menjadikan akhirat sebagai tanah air. Jadikan itu, tahan senang-senangnya ya, senang-senang boleh, sebatasnya aja. Ya, main jalan-jalannya, happy aja dah, senang-senang. Waktunya ngopi, waktunya ngerokok, waktunya ngaji. Jangan waktunya ngaji tidur, kan? Waktunya sholat tidur. Dia main HP dia kan, wah semangat. Nggak nyindir. Kenyataan. Ya. Wa nafsa dan menjadikan itu masih takdirnya ja'ala ya. Ingat ya kalau ja'ala berarti isimnya di nasab. Sama kayak inna. Itu takdirnya ja'ala, ja'alanya di atas tadi udah. Jadi artinya wa ja'ala nafsa gitu. Cuma enggak ada kan ja'alanya. Wa nafsa dan menjadikan nafsu. Takdirnya ja'ala itu. Wa nafsa dan menjadikan nafsu, jiwa ya, karena nafsu syahwat, jiwa nafsu. Itu markabahu kendaraannya. Tetap hati harus kolbu harus di atas. Wa dunya dan adapun dunia. Manzilahu itu manzilahu rumah tinggalnya, rumah singgahnya. Rumah singgah, manzil. Nazala itu artinya turun. Ya. Nazala yanzilu. Makanya Quran itu dibahasakan nuzulul Quran ya. Kata-katanya nazala. Syahrul Ramadan alladzi unzila. Syahrul Ramadan pada bulan Ramadan unzila. Quran mudarikat wa baina dzikr. Jadi di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ya, apa kata-katanya nazal. Nah, nazala yanzilu manzil. Manzilun minzalun. Manzilunnya itu adalah tempatnya. Jadi artinya apa manzilu itu kalau secara bahasa tempat turun. Nah ini kan kita tempat turun, bukan tempat menetap. Kalau tempat menetap namanya mukim, ya enggak? Secara bahasa fikih kan begitu. Wa dunya dan ada pun dunia itu manzilahu. Itu masih ada jalan juga sebetulnya ya. Wa ja'ala dunia gitu. Manzilahu rumah singgahnya. Wal yadaini dan ada pun tangan dua, kakinya dua tangan. Wal qadamaini dan telapak kaki dua, kakinya juga qadamaini. Itu hujamahu pembantunya. Qadim pelayan pembantu. Jadiin tangan kita, kaki kita ya sebagai pembantu. Ya termasuk urusan perut, urusan makan. Cuma makanya sering banget tuh kita digoda dengan urusan anggota tubuh ya, organ tubuh. Wah tangan tuh kurang bagus nih, dicincin buat cewek atau buat cowok. Kalau cewek pakai cincin emas. Wah cewek kalau cincin doang kurang bagus, dibelang Nah, itu gara-gara tangan. Berarti secara nggak langsung menuruti hawa nafsu. Bukan nggak boleh beli cincin, boleh beli aja. Kumpulin dah yang banyak ya kan. Nah kalau udah banyak jual buat daftar haji, apa-apa. Jangan ngumpulin ya kan. Nggak dipakai buat apa-apa. Itu kan belum lagi saya sampaikan teman-teman. Kalau teman-teman nabung niatin untuk sesuatu ibadah. Nabung nih kita 1.000 perak, 2.000 perak. Niatin buat ibadah. Tabungan saya 200.000, alhamdulillah. Saya niatin ini misalnya buat beli mukena baru atau buat beli sarung baju koko baru. Niatin, walaupun nggak kebeli.
Walaupun nggak dibeli akhirnya buat jajan, tapi niat itu ya sudah menghancurkan ya, sesuatu yang memiliki potensi buruk di situ. Walaupun sekalipun itu nggak kebeli gitu ya, akhirnya misalnya kepakai buat jajan. Kalau yang kerja misalnya kepakai buat ngambil ban, buat isi bensin aja, itu nggak masalah. Tapi ketika uang itu tersimpan, jangan sampai nggak diniatin buat ibadah, bahaya. Ya apalagi kalau bisa sampai ditransferin ya, dikeluarin buat ibadah, itu bagus lagi. Nggak apa-apa kumpulin duit, tapi buat ibadah. Udah kumpul 5 juta, niatin, wah mudah-mudahan bisa korban tahun depan. Walaupun tahun depan nggak korban, niat doang aja. Ngambilin, kan? Tapi nggak apa-apa. Daripada cuma ngumpul gitu. Itu satu-satu gak malu sendiri. Gue niat mulu, ada korban-korban. Tapi lama-lama malu sendiri. Ya daripada gue ngumpulin duit biar kaya. Kalau ngumpul duit buat beli rumah. Rumah di dunia juga. Itu dulu ya kalau kalian terkait itu. Saya sering berdebat itu, saya ngumpulin duit buat haji atau buat beli rumah. Ya istri itu kakak banget pengen buat beli rumah. Kalau saya katanya haji. Ini haji aja haji. Rumah dulu rumah dulu. Haji. Kenapa ya? Kan gak ada yang ngasih rumah bener aja. Gak dikasih dipinjem ya. Pinjemin rumah. Ya, beneran pakat ya. Haji. Dasar haji. Tapi lama kalau sekarang. Makanya dari sekarang kumpulin. Mau dari nikah rumah Sidit. Ya, baru bantar. Itu dia udah dapet duluan ya. Tapi ya tadi istrinya ini. 2000 kan? 2024. 26. Berarti wah bininya dapat gelar Bu Haji ya. Belum haji bininya. Ya, kalau bisa berdua maksudnya ini. Saya masih istri berdua. Karena masih lama. Wal akla dan akal. Ya menjadikan akal ya. Itu wazirahu menterinya. Wazir. Akal jadi menteri. Ya, Perdana Menteri lah bahasa kita. Wasyawata dan menjadikan syahwat. Nafsu. Amilahu. Sebagai pekerjanya. Itu khobar ya. Khobar semua tuh. Pekerjanya. Wal ghodoban. Dan menjadikan amarah. Sikhnatahu sebagai aparatnya. Tadi arti tentara tampak lagi. Aparat itu. Tentara ini. Wal hawasa panca indra. Wal hawasa dan panca indra hawakisahu akan mata-matanya intel. Ini bahasanya pas sama kejadian ini sekarang ngeri ini. Salah ngomong bahaya ini. Tapi untungnya tidak ada ini, tidak ada streaming. Ada jamaah Ustaz, saya nawarin diri. Setiap Ustaz ngaji saya streamingin. Jangan ya, aku dari masuk penjara. Ada. Jangan, enakan begini bebas ya kan. Nggak ada yang ini. Aduh, Ustaz saya bikinin channel Ustaz. Repot kalau gue terkenal ya kalau itu ya udah begini aja kampung. Biarin tersembunyi nggak apa-apa. Saya juga nggak butuh terkenal. Enakan ngaji begini dikit ya kan kita bebas ngomong. Daripada ngaji di podium, jamaahnya ratusan kita ngomongnya hati-hati. Waduh, bisa salah ngomong takut gue. Yang begini kan bebas ya kan. Mau logo gue aja, bahkan mau goblok-goblok juga apa-apa. Terus Wakulu wahidin dan adapun setiap seseorang, ya setiap satu. Wakulu wahidin adapun setiap satu itu muwakkalun cerminan. Muwakkalun cerminan dialamin dengan alam. Minal awalini dari berbagai alam. Jamak alim, alam ya. Alam mufrad, jamaknya awalin. Berbagai alam. Yajma'u yang berkumpul. Yajma'u yang berkumpul lahu bagi alam. Ahwalal awalini. Awalal awalini akan keadaan
berbagai alam lainnya. Biasanya kalau nggak wahid itu ada ba'do atau ba'din gitu ya. Nanti satu sama lain. Jadi setiap sesuatu itu ya semuanya itu ya, syahwat segala macam itu terhubung ya. Masing-masing itu cerminan dari alam yang satu ke alam lainnya. Gitu. Wa quwwatul khayali, dan adapun kekuatan khayal atau imajinasi, bahasa sekarang imajinasi, khayal, bahasa Arabnya khayal atau daya gitu ya. Wa quwwatul khayali, dan adapun daya khayal atau daya imajinasi fi muqaddimid dimaghi, pada permukaan otak, fi muqaddami dimaghi, pada permukaan otak, kan naqidi, seperti komandan, karena ini seperti komandan, yujma'u yang mengumpulkan, ya yujma'u yang mengumpulkan indahu di sisinya, ya di sisi makhluk, apa akhbarul jawasis, jawab wa itu, jawab wa itu, hah? Ya. Kalau hawas kan itu panca indera. Ini ketikannya salah kayaknya. Iya, kalau hawasis ya mata-mata. Akhbar ya mata-mata aja deh kita. Karena nggak pas, karena kita lagi bicara mata-mata. Ya kan, masa ke panca indera kan jauh. Ya sama aja sih. Hawasis kan di situ. Wal hawasa hawasisa, ya kan? Panca indera itu mata-mata. Tapi ini tulisannya ja ya, benar ya? Ja ya? Salah itu. Ha itu. Hawasis. Dicoret aja titiknya. Enak kalau kita baca Arab ya. Titik aja tahu kita. Baca Quran salah mulu titiknya. Mak dibaca ba. Ba dibaca na. Ta dibaca ya dibaca ta. Ya, apa ya? Jadi akhbar itu berita. Apa akhbarul hawasisi, berita atau informasi zaman sekarang, berita dari para mata-mata berita. Jadi otak itu mengumpulkan, kan panca inderanya kan menjadi mata-mata ya intelnya. Nah, maka otak itu mengumpulkan informasi itu, ya dikumpulin. Ya, dikumpulin, kita melihat bulan, hingga kita melihat gunung bagus, kita melihat apa makhluk-makhluk Allah yang lain dan sebagainya, itu dikumpulkan, data itu dikumpulkan, informasi itu dikumpulkan, kemudian diserahkan kepada komandannya. Nakitnya itu adalah akal, daya khayal tadi. Wa quwwatil hifzi, dan adapun daya hafal. Wa quwwatil hifzi, dan adapun daya hafal atau kekuatan hafal, fi wasatid dimaghi, berada di tengah-tengah otak. Kalau tadi daya khayal di depan, tapi kalau daya hafal adanya di tengah, otak tengah. Nah, otak tengah itu sebetulnya lebih ke kiri ya teman-teman ya. Makanya kalau teman-teman mau ngapalin, nah itu agak ke kiri biar lebih gampang. Itu trik juga dari salah satu guru saya tuh. Kalau kita mau ngapalin apa aja, mau ngapalin juz amma, mau ngapalin Quran, mau ngapalin apa soal gitu. Karena mata kiri kita itu lebih dekat kepada otak tengah caranya. Jadi itu lebih memudahkan dibanding teman-teman baca lurus gini. Kalau baca lurus gini agak susah otaknya. Tapi lagi tergantung otak itu enggak ya. Otaknya berat tuh kiri kiri tetap aja enggak masuk. Kalau otaknya encer mau sambil tidur juga. Tapi teorinya begitu, teorinya secara pendidikan begitu. Karena apa? Dia lebih sarafnya lebih ke tengah, otak tengah. Nah itu daya hafal. Itu misla sahibi, seperti misla sahibil khariqati, seperti pemilik
satu kharifah. Ya peta petunjuk. Misla sahibil kharifati, seperti pemilik peta petunjuk kharifah. Khartun, peta. Ya peta petunjuk. Sahib itu ya, pemilik ya. Sahibul musibah, orang yang memiliki musibah. Sahibul bait, orang yang memiliki rumah. Sahib itu jangan diartikan teman. Sahib gue itu teman kalau bahasa Indonesia. Ya sahabat, ada sahabat juga. Cuman dalam hal ini artinya adalah pemilik. Ya jemaah yang mengumpulkan ariqa'a akan potongan atau puzzle. Bahasa sekarang puzzle dikumpulkan ya, dari KN 50 sampai semuanya. Dipotongnya itu dikumpulin tuh. Jadi yang ngumpulin siapa tuh? Itu daya hafal. Ya, teman-teman ngapalin. Makanya tuh guru saya bilang, kalau kita mau ngapalin tuh jangan dibaca semua, lihat depan, tengah, belakang. Itu triknya. Jadi kalau ya, karena orang biasanya lupanya gitu. Mau apapun ya dalam hal ini misalnya Quran. Teman-teman mau ngapalin al-haqumut takatsur. Ya, itu pendek ya. Mereka baca belakang doang. Oh ya, agak banyak. Ya kayak tadi nih, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu tadi yang ayat tadi. Wa ma, teman-teman apain wa ma itu? Wa ma khalaqtul. Nah, teman-teman apa tengahnya? Jinna wal insa. Nah, baru kemudian illa liya'budun. Gitu cara ngapalin. Jadi apain dulu? Wa ma khalaqtul. Nah, tengahnya apa? Jinna wal insa. Terus aja deh. Illa liya'budun. Baru disambung. Nah, itu namanya mencampurkan puzzle. Daripada teman-teman apalin wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Itu lebih sulit. Ya. Tapi kalau teman-teman apalin depannya dulu wa ma khalaqtu. Terus apalin. Wa ma khalaqtu. Terus. Nah, udah hafal nih. Masuk ke tengah. Jinna wal insa. Terus lagi itu. Yang depan biarin aja. Jinna wal insa. Udah hafal nih. Balik lagi. Ke depan, ke belakang. Ila liya'budun. Baru kita sambung. Apa yang depan lagi? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu kesambung. Nah, itu namanya menyatukan puzzle. Ketimbang teman-teman ngapain? Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu lebih sulit. Kita kebalik-balik. Wa ma khalaqtul insa wal jinna. Tapi kalau udah banyak hafal nggak usah ini ya, nggak usah soal. Buat laki, kalau cewek mah nggak dibaca. Kalau laki buat jadi imam ya. Sekali-kali boleh sekali-kali. Tapi jangan sering-sering. Sholat maghrib jadi imam Al-Baqarah, Isa, Anisa. Besoknya Ali Imran, besoknya Ali Al-Maidah. Bubar jamaah. Samaan. Iya, mau buat sendiri nggak apa. Saya ingat gitu, waktu di Tangerang tuh belum lama, ya pas lagi main ke rumah teman, ya emang karena dia hafid juga habis Quran, cuman dia lupa ya, rakaat pertama main wama aja, ya kan? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Langsung, wama lupa dia. Nah kita yang belakang bingung, lanjutinnya apa? Wama kan aja. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wama adwa kamal qari'ah. Wama bingung kita di belakang. Wama. Aduh. Itu dia salah 3 butuh. Coba ya, betul-betul. Kalau hafal Quran bingung kan? Coba kalau hafal Quran melanjutinnya apa coba? Jadi ada teman-teman apanya wa ma'adro kamal qari'ah mungkin bacanya gitu. Wa ma'adro kamal qari'ah gitu. Padahal wa ma di Quran itu banyak banget. Ini wa ma khalaqtul jinna mungkin maksudnya itu. Nah, baca wa ma lupa baru wa ma doang. Wa ma diem nih. Dua lagi wa ma. Kita bingung udah kita apa? Wa ma banyak banget di Quran ini. Ketakut beda ya. Ya apa biasa. Seorang sama Allah lah. Ntar Yasin ya. Siap ya Yasin ya. Yasin aja. Yasin naik. Rahman, Al-Waqiah. Itu pun yang mau. Yang gak mau gak apa-apa. Mesti ngaji. Terus itu gak apa-apa ngaji lagi. Makin habis aja ntar. Saya cuma uriko.
dan mengumpulkan potongan atau puzzle menjadi naqidi dari tangan komandan, yaitu tangan nakib komandan. Menjadi naqidi dari tangan komandan, wayafazuha dan menjaganya. Ya, menjaga puzzle ya, peta petunjuk horizon. Ilaan ya'ridaha sampai atau kepada untuk menyampaikan kepada peta petunjuk atau menjelaskan peta petunjuk horizon tadi. Petunjuknya horizon. Jadi puzzle itu ya, kepingan-kepingan itu kemudian dikumpulkan. Dikumpulkan di mana? Alal aqli, atas akal. Informasi itu kemudian dikumpulin. Siapa sih Tuhan kita? Allah. Apa sih sifat Tuhan kita? Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapa sih Nabi kita? Nabi Muhammad. Siapakah orang yang menjadi panutan kita? Para ulama. Siapa imam kita? Al-Quran. Itu puzzle-puzzle itu kemudian terhimpun di otak. Fa'idha balagot, maka ketika sampai apa hadihil akhbari, ya berita ini atau informasi ini, informasinya sudah sampai di akal. Ilal waziri kepada menteri, ilal waziri kepada menteri, ilal waziri kepada menteri. Ya maka melihat atau memandang ahwalal mamlakati, keadaan kerajaan. Ahwalal mamlakati, keadaan kerajaan. Ala muqtadaha, atas kondisi sebenarnya. Atas kondisi sebenarnya. Kalau dilihat, ibaratnya akal itu kan bagian mencerna ya. Ini kalau di ibarat kerajaannya. Ini menterinya bilang benar, alhamdulillah presiden, semuanya bagus, sawah-sawah tumbuh dengan bagus, nggak ada gagal panen. Oh bagus. Keamanan bagaimana? Oh keamanan semuanya bagus, nggak ada yang anarkis, nggak ada yang provokatif, nggak ada yang makar. Oh bagus. Maka itu semua dikumpulkan informasi itu kepada menteri. Menteri ini akal sebenarnya. Maka dengan demikian kerajaan tersebut akan terlihat kondisi sebenarnya. Kenapa? Karena semuanya jujur. Ya. Menterinya kalau andai kata sukses dia bilang, maaf presiden, sawah kita gagal. Nah itu berarti harus kita kebut. Nah, itu. Tapi kalau dia gagal, dia ngomong bagus, nah, kira-kira rusak nggak? Rusak. Orang ketertiban tidak stabil, dia bilang stabil, rusak. Atau sebaliknya stabil, nggak ada masalah, dia bilang wah ini nggak stabil, bahaya ini, banyak orang-orang yang radikal. Padahal stabil aja nggak ada masalah, bahaya nih presiden, banyak orang radikal. Ini bukan yang lain ini. Nah kalau semuanya jujur mengatakan yang sebenarnya dan ya yang didapat seperti itu, puzzle itu kemudian dikumpulkan informasi itu ya, khobar itu kemudian dikumpulkan, maka ketika akal menerima itu semua itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah dengan demikian jiwa kita stabil, jiwa kita tenang, nggak ada masalah, nggak ada was-was. Kenapa? Karena yang dikumpulkan informasi kita itu benar. Ini secara bentuk kerajaan. Kalau secara ilmu hakikatnya bahasa gampangnya, ketika teman-teman mendapatkan informasi yang benar, ya, maka teman-teman nggak akan mudah kecewa kayak tadi. Jadi sekarang teman-teman dikasih informasi, dunia itu nggak selamanya, dunia itu panas. Itu informasi yang benar, terima itu. Maka teman-teman nggak bakal buru-buru ngejar dunia, ya biasa aja kayak tadi saya sampaikan. Tapi kalau teman-teman dapat informasi salah, menganggap dunia itu adalah semua-muanya, saya puas-puasin di dunia, berarti teman-teman dapat informasi salah. Nah berarti kondisi jiwanya nggak stabil. Kalau nggak stabil nanti sengsaranya di akhirat. Paham nggak sih? Terus kemudian, fa'idha ra'aita maka ketika melihat wahidan akan salah satu minhum dari mereka itu kode aso telah bermaksiat, melanggar. Itu kode aso telah melanggar alaika kepadamu.
Qad atau telah melanggar alaika kepadamu misla syahwati seperti syahwat wal ghadabi dan ghadab amarah. Fa'alaika maka wajib bagi kamu, fa'alaika maka wajib atas kamu atau wajib bagi kamu bil mujahadati dengan menaklukkan atau berusaha keras. Ya, mujahadah kan berusaha keras. Maksudnya berusaha keras untuk menaklukkannya. Bil mujahadati dengan bersungguh-sungguh atau berusaha keras menaklukkannya. Wala taqsid, tapi bukan bertujuan qasada yaqidu, maksud tadi kan. Bertujuan atau bermaksud qatlahuma, membunuh keduanya, syahwat dan ghadab. Kan tadi udah diibaratin ya, syahwat, ghadab itu seperti aparat, ya seperti ya sesuatu yang kurang baik lah gitu. Nah, maka ketika akal itu bisa mengelola, ya, maka akan damai semua. Tapi kalau nggak bisa dikelola, ya, maka kita buru-buru harus ngancurin. Ngancurin dari itu bukan dimatiin, bukan maksudnya dikelola untuk ditaklukin gitu. Gimana caranya supaya godok kita berada di tempat yang benar, syahwat kita berada di tempat yang benar. Ya kalau laki-laki misalnya menikah, perempuan menikah dan sebagainya. Kalau marah ya udah laki-laki aja olahraga, ya kan, mukul-mukul santak, ya kan, daripada mukulin orang, mukulin santak atau ya ke pasar lah ya, ngangkat-ngangkat apa, wah lagi marah nih gue nih, gua ngangkatin semuanya. Daripada ngangkatin barang di rumah kan, magic gear, semuanya dikiloin semua, digadein. Udah angkat aja ke pasar, pakai bakul aku ke karung angkat-angkatin. Nah itu jadi melampiaskan sesuatu ya kepada yang benar. Tapi nggak boleh dibunuh, nggak boleh. Karena kalau dibunuh nanti kita nggak punya syahwat, nggak punya godok. Orang kalau nggak punya godok kurang giro, ya, semangatnya kurang. Jadi tetap lagi. Li'annal mamlakata, karena sesungguhnya kerajaan itu la tastaqiru, tak akan bertahan illa bihima, kecuali dengan keduanya, syahwat dan godok. Tidak bisa kita bertahan dengan tanpa adanya nafsu dan amarah. Bisa nggak? Bisa saya nggak bisa, nggak bisa. Teman-teman di jalanan pulang sholat subuh tiba-tiba disiram air keras, misalnya. Contoh. Nah teman-teman punya kesempatan buat melawan, pasti kan melawan, ya kan? Teman-teman baru lihat orang bawa air keras nih, wah ini bakal nyiram gue nih. Teman-teman akan dia boleh, gitu. Sebelum disiram kan gitu. Atau teman-teman dihadapi dengan orang bawa pedang, bawa pisau, pengen ngebunuh kita lagi sholat misalnya. Nah maka kita akan ngebalas. Itu butuh apa tuh? Butuh nafsu, butuh amarah. Nggak mungkin kita ya udah tusuk aja mana yang mau. Masa begitu, tusuknya pilih deh yang enak ya. Nggak mungkin. Nah itu maksudnya, makanya tetap kita butuh. Faidah kita ya, kamu. Faidah fa'alta, maka jika melakukan kamu, atau jika kamu melakukan zalika, akan hal tersebut. Titik 3 ya, itu ada nggak? Singkatan titik 3 ada nggak? Ada ya? Tersebut ada ya? Yang di tersebut itu titik 3 ya, zalika itu tersebut artinya. Kunta, maka jadilah kamu. Kalau kita bisa menempati itu semua, ya, mengorganisir semua itu, nafsu, amarah, akal, jiwa, kolbu dan sebagainya itu, maka jadilah kamu, kunta jadilah kamu, itu sa'idan, orang yang bahagia. Wa adaita, dan menunaikan kamu, atau kamu menunaikan, kalau diterjemahin kamu menunaikan. Dan kita terjemahinnya bolak-balik. Wa adaita, dan menunaikan kamu haqqa nikmati, akan sebenarnya atau kebenaran nikmat. Wa wajabat, maka wajib laka bagi kamu. Wa wajabat, maka wajib bagi kamu, laka bagi kamu. Apa al-khil'atu, mengeluarkan hadiah. Apa al-khil'atu, mengeluarkan hadiah. Fi waqtiha, pada waktu
waktunya. Wa illa jika tidak, illa itu di situ bukan kecuali ya. Ilahnya insyafiyah. Kan ilah teman-teman biasa arti seksual ya. La ilaha illallah, kecuali Allah. Ilah di sini adalah in dan la. Dimasukin illah. Jadi diidghamkan, non sukunnya diidghamkan kepada lam. Illah. Illah. Jadi artinya jika tidak, in jika la tidak. Jika tidak. Jadi ilah di situ bukan ilah kecuali. Kalau illallah kan kecuali. Di situ maksudnya jika tidak, asal kata in lah sama kayak inna tadi digabungin. Wa illa dan jika tidak, unta maka jadilah kamu itu syaqiyan, menderita. Itu syaqiyan, menderita. Kalau kita nggak bisa mengelola semua itu, tentu saja menderita, kalau dibohongin, ya kan? Presiden dilaporin, wah tenang, rakyat kita semuanya makmur, padahal rakyatnya kelaparan. Tenang, keamanan kita bagus, padahal rakyatnya berantem. Ya, menderita pasti, ya kan? Karena laporannya, data yang dikumpulkannya enggak pas. Gitu. Ya kan tadi, wah tenang aja dunia ini kita poya-poya aja dulu. Berarti data yang ada di otak kita tuh enggak pas. Wah tenang aja, yang penting kamu sholat. Nggak usah belajar, nggak apa-apa, yang penting sholat aja. Nggak tahu sholatnya bener apa enggak, mesti sholat. Nggak boleh juga. Itu berarti data yang kita terima nggak pas, salah itu. Nah itu harus dibenerin dari sekarang. Cara ini kan ngaji. Mau ngapain? Masa ke dukun? Ngaji lah. Wawajabat maka wajib atau pasti. Oke wajib ini. Maka pasti. Gitu. Maka pasti mendapat alaika bagi kamu apa annakalu siksaan wal uqubatu dan akibatnya akobat yakibu uqubat akibat wal uqubahu dan akibatnya